Selamat malam pemuda-pemudi GKP Jemaat Seroja yang berbahagia. Kiranya kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Khususnya pada saat ini kita semua bersama diberi kesempatan untuk berkumpul, beribadah dalam kebaktian kita pemuda GKP Seroja. Baik, pemuda-pemudi sekalian yang saya hargai dan hormati, mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Namun sebelum kita membacanya bersama, mari kita bawa dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberkati kita semua, menyertai kita semua sehingga kita dapat memahami dan mengerti tentang firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami bersukacita, kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami, mengerti, dan dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pemuda-pemudi GKP Seroja, hari ini kembali kita mempersiapkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah dalam segala hal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu bersyukur dalam segala hal. Mungkinkah? Ya, kalau kita bicara mungkinkah, mari kita akan coba bertanya kepada diri kita kembali. Ya, kita bertanya kepada diri kita kembali. Menurut pemuda dan pemudi GKP Seroja, apa yang membuat Anda bersyukur kepada Tuhan? Apa yang membuat alasan Anda bisa bersyukur selalu dalam segala hal kepada Tuhan? Kita boleh tanyakan, merenung kepada diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan tentang bersyukur dalam segala hal. Mungkinkah? Ya, mungkin dari pemikiran adik-adik sekalian, pemuda-pemudi kita, banyak ya hal yang menjadi alasan untuk kita bersyukur. Banyak pastinya, ya. Mungkin ada salah satunya adalah kita bersyukur kita masih punya keluarga, kita masih punya orang tua, kita masih punya kakak adik, kita masih punya saudara, kita masih punya sahabat, teman, relasi, komunitas, apapun yang kita bisa ucap syukur hal itu. Karena kita merasakan bahwa kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan tadi saudara kita dan sahabat dan teman-teman kita. Kita masih bisa bersekutu dan kita bisa bercengkrama, ngobrol dan lain-lainnya. Itu yang pertama mungkin dalam bicara sebagai makhluk sosial. Mungkin yang kedua kita harus pahami, kita juga bisa bersyukur karena kita saat ini masih diberi kesehatan. Ya, diberi kesehatan, diberi semangat untuk kita menjalankan hidup ini dengan sukacita. Ya, rekan-rekan bayangkan pernah nggak terpikir ya bicara saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, mungkin bernapas saja sulit ya, harus pakai oksigen, harus pakai bantuan oksigen. Itu bisa dibayangkan berapa biaya oksigen untuk hanya bernafas ya, dan banyak hal lainnya ya. Mungkin kita tahu sama-sama pada saat ada saudara kita yang mungkin sakit, tanda kutip, yang membutuhkan mungkin donor darah ataupun cuci darah
ataupun mungkin pasang ring jantung dan lain-lainnya. Itu sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan itu hal yang kita bisa terjadi dengan siapapun. Nah, pada saat ini kiranya kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan semuanya beroleh kesehatan dari Tuhan. Begitu mahal, begitu anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kesehatan kita. Ya, kita bisa melihat, berbicara, mendengar, merasakan, kita bisa bernafas, kita juga bisa merasakan semangat dalam hidup ini, ya, dan semuanya boleh terjadi pastinya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang ketiga yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Ya, rekan-rekan, kita semua bersyukur masih diberi kesempatan, masih diberi kehidupan, nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Tuhan masih memelihara kita, apapun kondisi kita, apapun situasi kita saat ini, Tuhan memberi kesempatan buat kita. Inilah yang membuat kita sangat layak kita bersyukur dalam segala hal. Mungkinkah? Dan ini kita harus jawab, ya, pasti dan mungkin kita harus tetap bersyukur dalam segala hal. Tapi juga mungkin ada beberapa alasan juga bagi beberapa rekan kita, atau teman kita, atau saudara kita yang merasa kenapa harus bersyukur? Karena hidup saya mungkin dalam keadaan susah, hidup saya dalam keadaan sulit, mungkin hidup saya dalam keadaan sesuatu yang kurang menguntungkan dan lain-lain. Sehingga ada alasan saudara-saudara kita tidak bersyukur. Ya, kenapa harus bersyukur kalau saat ini saya pun tidak mengalami hal-hal yang baik? Nah, ini adalah satu tantangan buat kita. Ini adalah satu hal yang kita harus bijak melihat setiap permasalahan yang kita hadapi. Suka, duka, senang, sedih, sukses atau gagal, gembira atau kecewa, setiap orang pasti akan menyikapinya secara berbeda. Ada yang menyalahkan, tapi ada juga yang sebagai introspeksi diri, ataupun mengevaluasi, ataupun dia menjadi dasar untuk dia bisa lebih baik lagi, lebih bangkit lagi, adik-adik. Ya, ini yang menguji kita. Bagaimana kita menyikapi setiap kondisi, situasi yang terjadi dalam hidup kita. Tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, dan kita melihat ini adalah satu bagian dalam kehidupan kita. Dan ini pun pada saat kita dihadapkan dengan apa sikap pemuda-pemudi GKP Seroja bila menghadapi kesulitan, mungkin suka, duka, ataupun sesuatu hal yang kurang menguntungkan buat kita dalam hal mungkin karir, kita mungkin kena PHK, ataupun kita masih belum dapat pekerjaan, ataupun hal lainnya. Nah, di sini diingatkan lagi kepada kita semua, ya, bahwa kita harus bisa melihat itu sebagai satu proses untuk kita tetap berpikir positif, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Karena dari berapa banyak yang kita hadapi kesulitan ataupun hal-hal yang kurang baik buat kita, dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, ya, saudara kita, teman, relasi kita, kesehatan kita yang begitu luar biasa Tuhan berikan tubuh ini, semuanya berjalan dengan baik, dan bahkan Tuhan anugerahkan kehidupan dan nafas kehidupan buat kita. Itu jauh lebih besar daripada hambatan, tantangan, atau sesuatu yang menghambat kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, dalam hal ini kita juga kadang-kadang bisa bersyukur karena melihat satu sisi, tapi juga terkadang kita kurang bersyukur karena melihat juga satu sisi. Jadi dalam hidup ini ada dua sisi. Nah, kebanyakan pada umumnya orang yang kurang bersyukur adalah orang yang suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, membandingkan prestasinya dengan orang lain, ataupun membandingkan mungkin karirnya dengan orang lain. Ya, padahal memang semua itu bisa beda, bisa tidak sama, karena masing-masing orang punya satu tujuan atau satu perjuangan dalam hidupnya yang pasti berbeda. Jadi kita harus melihatnya, menyikapinya dengan bijak. Pada saat kita melihat saudara kita, teman kita, dia sukses, dia mungkin bisa diberkati dengan bisa membeli rumah, beli mobil,
dengan usaha mungkin yang tidaklah mudah. Dia berjuang, dia berusaha, dia belajar, dia juga konsisten dan luar biasa, sehingga dia layak untuk mendapatkannya. Tapi pertanyaan, apakah kita bisa dan mampu? Selama kita yakin kita juga bisa mencapai itu, dan kita tetap bersyukur mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tapi kita nggak perlu membandingkan. Karena setiap orang mempunyai jalan yang berbeda. Sesuatu itu ya wajar rasanya ya. Ada yang lebih sukses ada biasa, tapi kembali kepada kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Prestasi yang kita capai pada saat ini berarti itu yang kita syukuri ya. Mungkin sahabat kita prestasinya lebih jauh hebat dari kita, ya itulah yang dia syukuri juga. Nah mungkin ada yang di bawah kita juga, ya itulah yang harus kita syukuri. Apapun itu kita harus melihatnya dengan kacamata bersyukur. Nah pada saat kita kurang bisa menerima semua mungkin perbedaan-perbedaan tersebut, kita kok merasa lebih susah hidupnya, kenapa kok saya bisa lebih sulit hidupnya. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun ya. Kita tidak bisa dan tidak perlu menyalahkan siapapun. Kita boleh kembali ke diri kita kembali. Mungkin apakah saya saat ini memang belum maksimal dan saya belum melakukan dengan baik, belum sungguh-sungguh untuk berubah, dan belum melakukan dengan sukacita. Sehingga semua yang kita bisa pelajari dalam kehidupan ini, sukses gagal, ataupun berkat yang mungkin saat ini kita masih belum merasakan sesuatu yang lebih besar atau berkelimpahan. Tapi yakinlah, percayalah bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, adik-adik yang sekali Tuhan, dan juga kita juga sangat tidak menginginkan pada saat kita bicara ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin instan dan cepat semuanya dibuktikan. Ini juga sesuatu yang layak dan wajib kita berhati-hati. Dalam hidup ini tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses adik-adik. Semuanya butuh proses yang memang berkesinambungan. Tidak ada orang pengen sukses langsung sukses, tidak ada. Atau orang pengen kaya langsung kaya, tidak ada. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh tahapan-tahapan. Dan adik-adik, pada saat kita saat ini sedang memperjuangkan satu impian atau satu tujuan buat sekolahnya mungkin, atau kerjaannya, atau bisnisnya adik-adik sekalian, adik-adik harus siap untuk menjalani prosesnya. Bahkan harus siap menikmati prosesnya. Karena semua itu dilandasi dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita andalkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin itu yang tidak kita harapkan, tapi Tuhan biasanya lebih memberikan yang terbaik buat kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, untuk tetap dapat bersukacita senantiasa, selalu bergembira dalam menjalankan kehidupan ini. Gembira yang di dalam itu timbul karena relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi gembira bukan hanya di wajah saja terlihat gembira, tapi secara hati mungkin masih ada pergumulan atau setengah gembira gitu adik-adik. Jadi gembiralah dengan sukacitalah ya, karena itu relasi pribadi dengan Allah. Artinya kita intim dan bersyukur kepada Tuhan. Seberapapun besar berkat yang kita terima, sesuatu kesempatan yang kita bisa jalankan dalam hidup ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, pada saat orang sakit dia sembuh, bersyukurnya luar biasa. Ya, itu merasakan Tuhan, terima kasih, Engkau telah menyembuhkan. Ya, bahkan ini menjadi satu harapan atau sesuatu yang sangat dinantikan oleh orang sakit untuk sembuh. Sama mungkin orang yang belum mendapat pekerjaan, pada saat mendapat pekerjaan dia akan bersyukur dalam segala hal. Nah mungkin ada hal yang mungkin jadi pergumulan kita pada saat kita mungkin di PHK, pada saat kita mungkin kehilangan pekerjaan, apa kita tetap bersyukur? Ya, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersukacita.
karena tidak ada kegagalan yang abadi. Semuanya itu ada hikmatnya. Ya, pada saat kita di PHK ataupun pada saat kita mengalami satu kesulitan, di situ kita belajar satu hal. Kita belajar untuk kita naik lebih tinggi lagi. Jadi tetap bersyukur, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan tetap menopang kita, mendukung kita, dan Tuhan tahu kemampuan kita. Bersyukur dalam segala hal itu lahir dari dalam hati kita. Bila bersuka cita artinya dia bersyukur. Ya, jadi walaupun kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, dan ini yang menjadi satu tantangan buat kita. Biasanya kalau orang diberkati, dikasih rezeki, gampang bersyukurnya. Tapi pada saat lagi sulit, nah ini tantangan. Terkadang ini yang menjadi alasan untuk akhirnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah ini kita semua diingatkan adik-adik. Saya dan adik-adik sekalian diingatkan, pemuda-pemudi GKP Seroja harus tetap bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalankan dalam hidup ini, ya, semua ini adalah anugerah Tuhan. Selama masih dikasih kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki semua dengan baik, kita harus tetap bersyukur. Mampukah kita bersyukur dalam segala hal? Saya yakin kita semua pasti mampu. Ya, bersyukur itu nggak harus kita dapat berkat. Pada saat kita pun dalam kesulitan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita belajar satu hal. Kita akan naik level dan kita akan terus diuji untuk kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan segala hal kepada Tuhan, dan kita akan pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam kita juga bicara tentang bersyukur, kita juga artinya wajib tegar, adik-adik, wajib tegar. Dan kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena siapakah kita? Ya, apa sih hebatnya kita? Ya, kita kalau ibaratnya hanya debu, hanya tanah, bahkan kita tidak ada artinya. Tapi Tuhan menganugerahkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat berarti. Ini menjadi jaminan untuk kita mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib, dan ini satu anugerah yang sangat luar biasa yang kita bisa terima dan kita dimateraikan untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan kita pun bisa mempunyai hidup yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Sumber sukacita dan rasa syukur bukan karena kita tidak memiliki banyak hal, melainkan sebaliknya, karena Allah sangat mengasihi kita. Marilah kita selalu bersukacita supaya kita tetap bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, dimulai dari bersyukur tentang diri kita. Bersyukur tentang diri kita, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan apa yang kita terima dan apa yang kita dapatkan saat ini. Kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik pribadi kita dengan lebih baik dibandingkan orang lain. Adik-adiknya sekalian, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita harus bersyukur dalam segala hal. Mungkinkah? Mungkin, dan pasti Tuhan akan menyertai kita dan beserta kita. Dengan dasar kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya apa yang kita dengarkan firman Tuhan, nasihat-nasihat dari Rasul Paulus buat kita, menjadi kita pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tetap bersyukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kalau gitu kita akan tutup pembacaan firman ini, renungan pada malam ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Dan kami sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh beroleh kehidupan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal dalam hidup kami, rencana kami ke depan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, memberkati dan menopang kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kiranya hari ini kita semakin lebih diperjelas dengan firman Tuhan dan hidup dalam
ucap syukur dalam segala hal. Baik, pemuda-pemudi GKP Seroja, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kebaktian kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita.